bukan kan perang agama Muslim dengan agama Yahudi. Yahudi itu keluarga, Yahudi sebagai nama agama juga. Yang perang adalah manusianya, karena politik ingin menguasai tempat yang dia maksud itu. Tapi tidak karena perang agama. Jadi sekarang orang agama terus mau repot-repot juga membela apapun terus nanti mau berangkat ke sana. Itu yang tidak tepat. Tidak bila saudara kita dari Yahudi pun dari sebaliknya, silakan saja. Tapi kita hanya punya kewajiban karena tempat yang jauh di sini kita mendoakan agar nanti saudara-saudara kita jika ini berkah Gusti Allah yang pada saat sekarang kita membantu sebelah yang kaitannya dia menuntut sebuah kemerdekaan. Merdeka itu yang paling tepat dan setelah itu bukan karena agama, bukan karena apa, bukan karena masalah-masalah konflik lainnya. Jadi hanya ingin memiliki tempat yang dia maksud itu tempatnya orang mau diambil oleh Yahudi. Makanya silahkan kita bersama memahaminya. Saya yakin kalian lebih pintar merespon berita-berita itu. Kebanyakan berita itu kalau menurut profesor doktor yang paling pintar itu yang sekarang itu katanya 90% berita itu hoax. Jadi yang 10% itu baru yang menyatakan hanya. Jadi kita orang awam bahwa semua kita serap ketika itu tendensi yang masuk dalam kebaikan ya oke. Kalau nanti tidak baik sebaliknya bahwa kita harus berusaha untuk menghindarinya jangan sampai menimbulkan konflik baru. Jadi ini adalah pengajian yang kaitannya dengan pengajian perjalanan akhir zaman. Tapi dulu sudah dicontohkan oleh profil awal yaitu namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga. Kemudian sampai ke Kanjeng Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita kerjakan, kita sudah pembagian tugas, bahkan melakukan di sebelah sampai itu. Dia punya pahala sama dengan kita. Kalau penjaringan sebagai orang yang mengerjakan kurban, yang hadir pada saat ini itu semua mendapatkan sebuah keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita orang Muslim atau non Muslim yang ikut derek mengayubati atas hari besar yang dilaksanakan oleh orang Muslim, semua akan mendapatkan rahmatnya Gusti Allah, keselamatan dan kesuksesan di belakang hari. Jadi Gusti Allah punya namanya Rahman, Ar-Rahman. Oh itu akan memayungi semua makhluknya di dunia. Tapi kalau orang Islam punya persepsi sendiri, tapi yang namanya Gusti Allah itu punya kasih sayang dan kisah disebutkan bahwa Nabi Ibrahim sempat diajak piknik ke langit. Di langit itu Nabi Ibrahim akan diperlihatkan sebuah skenario yang nanti akhirnya kesimpulan seperti kurban ini. Ketika melihat kejadian pertikaian di keluarga, kemudian suaminya pergi minggat, istrinya dan anak-anaknya penuh dengan kedukaan dan dia mencari nafkahnya sulit untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan keluarga-keluarganya. Itu terus ditanyakan Ibrahim saksikan itu kejadian seperti itu, sebaiknya bagaimana? Karena Nabi Ibrahim terus ambil kesimpulan aja, matikan aja kan? Ya Allah, Gusti Allah Maha Kuasa, kejadian itu langsung dimatikan karena mengikuti apa permohonan Ibrahim. Kemudian kejadian lagi orang bertikai dan pertikaian itu sulit untuk didamaikan. Akhirnya Ibrahim ditanya lagi. Jadi ketemu lagi sampai berapa kali pertemuan ini di langit sana. Artinya sama, Ibrahim tetap akan emosi dengan kenyataan itu. Kalau kejadian yang ini bagaimana Ibrahim?
Saya nggak suka dengan kejadian itu. Kenapa kita sama-sama fluknya? Kok kita ada yang dominan, ada yang lemah? Akhirnya jadi tidak baik nanti ending belakangnya. Kalau bisa matikan aja Gusti Allah. Matikan. Setelah kejadian itu, maka terus ada nisbat baru yang namanya Ibrahim suruh membunuh anaknya itu. Nah, dalam hal itu setelah dalam kisah itu kan mimpi terus sampai 2 kali. Setelah mimpi itu, akhirnya Nabi Ibrahim menyimpulkan, wah sungguh anak saya, karena perintah sudah poti ini, sudah sokah kalau bahasanya habis. Nah setelah itu, kemudian Ibrahim batinnya itu menanyakan pada Allah, ya Allah, kenapa saya membunuh anak saya? Allah berfirman, aku aja sama kasih sayang makhlukku yang kamu, aku perlihatkan kepada kamu. Setelah melihat kejadian itu, kamu terus matikan aja, semua matikan saja. Akhirnya ini perintah sedikit, saya Gusti Allah sembelih anakmu. Wah, ini sudah setelah kenyataan seperti itu, maka disembelihlah anaknya. Tapi Gusti Allah yang Maha Adil, Ibrahim memang sebagai suri teladan. Jadi setelah itu juga bisa ekor domba. Cuma ketika penjaringan kok ini korban sapi, kok nggak domba? Bakul sapi di pinggir jalan sama tutup ini, dombanya habis dibeli sama keluarga Bebepon, dan nanti nyembelih Bebepon. Terus nanti berapa bulan itu bakul sapi jalan raya itu tutup semua, habis banyak, tidak bisa jualan lagi. Nah, itu seperti itu. Makanya ketika kambing standarnya, maka kambing 1 bagi orang 1. Ketika lembu 7 orang. Ini ada kejadian, saya lihat yang baru ini, ada sapi sebesar kambing di India. Sapi mini yang namanya sapi apa itu? Jadi semua sapi besarnya seperti kambing itu. Jadi dia dipelihara di dalam rumah. Karena di sana sapi termasuk hewan kesayangan dari jiwa siwa, gitu. Nah, makanya di sana tidak boleh di sana nyembelih sapi. Nyembelih sapi kualat. Saya punya teman jadi kualat Saya punya teman itu dari Jawa Timur aslinya. Kemudian jadi kepala bank BNI, orang nomor 1 BNI di Bali. Tapi jika dia mau bikin sensasi, Pak Kiai, tempat saya dulu. Jadi saya besok, bulan besar besok ini, saya mau beli sapi di Bali. Wah, ya Mak, juga bisa juga. Tadi di perkampungan rahim pada. Akhirnya bagaimana kejadiannya? Saya sedang ngomongi, ojo beli sapi, beli wedhus wae. Nek tidak wedhus, yo opo silakan kalian beli. Untuk kalian beli itu dengan harap siapa yang bergaya, oleh beli. Tapi harus sapi yang sapi bertentangan dengan saudara kita orang Bali. Coba ini memang tak sengaja bikin sensasi. Coba belum ada yang nyoba dari dulu. Sekarang tak coba, nanti bagaimana reaksi belakangnya. Nanti kalau kejadian satu itu yang lain-lain juga pengennya beli sapi. Berarti termasuk tokoh awal. Akhirnya benar, setelah kejadian di sebelah benar, dia sakit itu tidak ketemu sakitnya. Dokter ahli semua ditanyakan oleh dokter ahli dan tidak ada penyakitnya, dinyatakan sehat semua organ tubuhnya, tidak kena penyakit apa-apa.
akhirnya dia repot sendiri bro. Sampai sini yo nek terlalu dibuat ke jalur ngapura neng gede sebelum-sebelumnya menjadi ini satu iklan ini usai kok dibeli oleh Bimo Busdulai dari orang Bali dan IT boleh dia termasuk rapor saya nggak seperti itu gitu ya saya nggak percaya nggak percaya jadi sakitnya karena keyakinan dia di korone di kalau bahasa sekarang dilaknat oleh pembuat paru orang Hindu. Kalau dulu karena dikutuk orang Hindu cuma ngutuk dia menyembelihnya di perkampungan Bali bukan tempat di Sasak sana Bali tapi orang Islam semua sana tapi kalau di sini juga perkampungan akhirnya orang Bali marah semua marah dia sakit yang pernah sembuh besok di-ini apa kalau di-ini ya dia berat kayak ini tidak dari itu namanya tidak saya sebutkan maaf saya namanya apa salah jadi sungguh-sungguh kejadian dan akhirnya sakit mati tidak terantisipasi kejadian sudah saya di Cangkringan dia uang kocong banget benar-benar memegang teguh organisasi dengan baik pokoknya saya tidak mau obat dan bentuk apapun kecuali atas anjuran dokter kan biasanya orang bisa itu kan sakit ini orang kampung menasihati kok diobati kok ini jangan terong dan nanti orang-orang kalau banyak mengunyah sudah diulu bisa nah gampang tuh saya terus nyayu terus itu dimakan yang apa sulitnya ini karena itu yang menyalahkan bukan dokter dan dia merasa sakit pokoknya mau sakit ini dijangi dokter aku mau disalahkan siapa saja itu lagi nggak cukup juga saya sempat pilih karena tempat kita ini orang partai dulu P3 wah orang pak sibong dulu orang bu ini tombol ini kono olah kono bulan-bulan ini kadang-kadang gunung api juga kadang-kadang gunung api sana kumpul baju gunung api sesuatu niatnya gunung api bukan nyuwun tobo tapi sini kalau gunung api mah dan akhirnya tidak bisa sembuh makanya kita untuk Islam ya harus adaptasi sesuai dengan tempatnya biar kita termasuk golongan orang yang bisa adaptasi yang baik. Kanjeng Rasul memberikan ajaran Islam kepada bangsa Indonesia tidak harus ketika wong Islam itu harus pakai bahasa Arab. Nek saya anak, kalau kalian apa, bahasa Jakarta tidak harus seperti itu. Tapi kita jaga budaya kita dengan baik. Jadi orang Islam kita kerjakan Islam itu dengan baik. Ada kitab suci yang telah kita dapatkan dari Rasulullah karena di bumi oleh Kanjeng Rasul kitab suci. Sapa sing belum nyinau kitab suci dan ngamalke sesuk bakal anugerah berkah, bakal jadi wong kelewatan sama sih ditulungi Gusti Allah. Apapun kita mengamalkan tidak hanya membaca saja, tapi bisa mengambil manfaatnya dari berkah ayat kursi. Wa nazilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an itu bisa menjadi obat dari segala macam obat. Ketika kita lapar, nanti belum nyau Al-Quran dengan hikmahnya, bahkan ada yang jadi kenyang. Ketika kita mohon kehadiran apa yang kita minta, kita mohon diarungi rezeki karena belum cukup sementara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Kita mohon kehadiran Allah dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu akan memberi syafaat seperti yang didhawuhkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Ini penolong kalian untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba kalau kita seperti kisahnya orang Hindu, itu seperti dan kisah Kerasakti. Untuk mendapatkan kitab itu sulitnya luar biasa gitu. Katanya si Kerasakti sama si Pakai itu diperintahkan untuk mendampingi gurunya untuk mengambil kitab dua orang barat sana. Dia muter-muter udah, wah gelut sama siapapun, banyak setan yang menggoda terus itu. Dan di dalam kisah itu saya belum tahu. Kemudian si Kerasakti dan gurunya dan Pakai itu mendapatkan kitab suci itu dibawa pulang ke Bali. Sok yang dapat kita sudah dapat kitab suci dan dibuktikan hari ini benar-benar terbukti nggak kitab suci itu. Oh, kitab suci yang bagaimana? Di sana semua ada tuntunan, ada aturan membacanya, ada aturan menyuarakannya, ya. Namanya mukharijil huruf. Ada aturan membacanya biar tidak benar. Itu namanya kitab tajwid. Jadi ada kalimat yang aslinya asyhadu an la ilaha illallah. Kayak saya nyemak rumah model itu panggilan itu asyhadu an la ilaha illallah. Betul tepat yang itu Pak. Kayak Pak Mudin kalau betul tepat terus. Justru kayak tempat yang ngocok ini malah keliru. Sebab kayak asyhadu an la ilaha illallah dan mati ketemu lambai itu ide kompilan. Nek lemoco persis kalau tulisannya maka akan menjadi keliru. Yang benar itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita baca bahasa Inggris ya sama. Coba ngomong bahasa Inggris kayak TV owner, apa owner itu TV bukan yang benar-benar. Nah, jadi tulisannya owner, tapi bacanya jauh. Nah, kita kalau tidak tahu ilmunya ya enggak, termasuk di dalamnya Al-Quran. Al-Quran kita tanyakan pada ahlinya tentang bagaimana bacanya, bagaimana hikmahnya. Kadang-kadang ada yang Al-Quran itu judulnya tentang hari kiamat. Ini kan si Rasul mendidak di dalam jauhnya itu. Padahal jauhnya tidak sofi, ini jauhnya Hasan. Hasan itu baik diamalkan. Itu kan si Rasul dengan sahabat yang bisa mengamalkan Al-Quran surat ini, maka dia tidak akan miskin selama-lamanya. Berarti kan dia tidak miskin itu menjadi orang yang kaya. Nah, itu kita yakini coba setelah itu kita simpulkan dari belakangnya. Jadi sudah ada acuan atau pemberian dari Kanjeng Rasul. Kemudian yakin nggak kita dengan Kanjeng Rasul? Nah, kita yang penting kudu yakin. Kalimat awal kita menjadi umat Islam itu adalah membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lo yakin dengan kejadian Gusti Allah, lo yakin dengan utusan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini bisa masuk ke dalam hati kita bahwa apapun yang menggoda maka tidak ada yang berguna, tidak ada yang membahayakan kita. Termasuk kalau ada pewayangan namanya Kalimosodo, ya. Kalimosodo mesti menang. Jadi agama Hindu yang mengisahkan tentang Ramayana dan Bharatayuda ketika sudah disadur di Yogyakarta, Solo dan lain sebagainya ini, oh Islam itu sudah beragama Islam karena ono surat Kalimosodo, gitu. Jadi seandainya ono itu Pak mantan Marskal tetangga saya itu dalam ayo beragama non Pak, saya pernah diajak ke sana. Gimana Pak, saya dulu kan agamanya non Kristiani maksudnya. Oh iya, saya jadi dalam kemana dibagus. Saya anu bae ngomong kowe di mungkin orang ayam dibiayai sendiri dulu untuk iklan. Bahwa kalian orang Kristen itu pintar mayang.
kok temanya saya pengen mendengarkan sama sebenarnya. Ada namanya Pak Marsikal siapa itu kemarin sempat jago DPR pusat dari PCIP. Saya tidak terpilih, tapi tetap pintar gitu. Itu mari kita bersama-sama. Ini saatnya kita sudah mendekati acara berikutnya dan zuhur sudah nanti kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lihatkan dari rumah kita masing-masing, kemudian dari kantor kita dengan kompakan yang luar biasa ini, mudah-mudahan mesti Allah memberi ridho kepada kita, baik yang saudara kita yang dari mana jatuh kepada kita bersama, jadi umat Islam. Jadi kita juga mengucapkan salam sejahtera kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatnya juga ikut bersama kita. Mudah-mudahan juga dikesuksesan kalau dia sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakang hari, khususnya pimpinan yang saat ini berhalangan hadir. Mudah-mudahan dikaruniai keselamatan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita aminkan doa ini sebagai bentuk penutup kita pada saat ini kita pengajian bersama. Mudah-mudahan berkah buat kita bersama. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma rabbana ya rabbana dzulna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, kita bersama yang hadir pada saat ini adalah mengerjakan perintah-Mu ya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan karunia untuk gantinya kita beribadah hadirat-Mu ya Allah, dan karunia keberkahan panjang yusuf barakati sehat wal afiyah, dan untuk putra-putra dan putri-putri kami nanti kita panggil putra-putri yang soleh dan solihah, putra-putri yang selalu taat kepada-Mu ya Allah, putra-putri yang nanti disukseskan dalam perjalanan hidupnya hingga akhirnya mendapatkan karunia keberkahan dan selamat dunia dan selamat akhirat. Kita yang sedang hadir pada saat ini, mohon kehadirat-Mu ya Allah. Apa yang menjadi permohonan kami setelah pulang dari tempat yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah sebuah kebahagiaan kita dijauhkan dari segala bala dan musibah. Allahumma rabbana ya rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang belum kita ungkapan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.